Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sylvie Iza Fitriana dari kelas Biologi B dengan NIM 210602110037. Saya akan mempresentasikan tentang pembentukan kekhilafan dan sistemnya. Jadi, yang pertama yaitu pengertian dari khalifah. Pengertian dari kekhilafan. Istilah khilafah memiliki beberapa pengertian, yaitu perwakilan, pergantian, atau jabatan khalifah. Istilah ini sebenarnya berasal dari kata Arab, half, yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa. Ada juga yang mengemukakan bahwa kata K, H, L, dan F adalah berbagai bentuknya mengandung makna yang menyempit, yaitu berselisih, menyalahi janji, yang kemudian melahirkan kata khalifah dan khilafah. Lalu selanjutnya perbedaan dari pengertian khalifah sendiri, yaitu khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW wafat. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Khalifah tidak menjalankan kenabian, tugas utama mereka dalam hal keagamaan, seperti dalam sejarah tugas Nabi Muhammad SAW. Dahulu, tugas seorang khalifah adalah, selain sebagai kepala negara, mereka menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan dan juga mengurus masalah keagamaan umat Islam. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara diemban oleh 4 sahabat terdekatnya secara berurutan. Keempat pergantian inilah yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Keempat tersebut adalah, yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerintah tahun 632 Masehi sampai 834 Masehi. Lalu yang khalifah yang kedua yaitu ada Umar bin Khattab yang memerintah dari 634 Masehi sampai 644 Masehi. Yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah dari 644 Masehi sampai 656 Masehi. Dan yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memerintah dari tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Lalu pengertian khilafah menurut para ahli. Menurut Dewan Raharjo, Allah telah mengisyaratkan satu konsep tentang manusia, yaitu sebagai khalifah. Khalifah adalah suatu fungsi yang diemban manusia berdasarkan amanat yang terimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada menurut Maududi, kekhalifahan harus berisi kepatuhan, dan kepatuhan itu tidak lain adalah kepada Sang Pencipta. Apabila pemimpin memerintah dengan dan untuk dirinya sendiri, itu merupakan pemberontakan atau kudeta melawan Sang Pencipta. Lalu yang ketiga ada Muhammad Rashid Ridho mendefinisikan khalifah, imamah, dan imarah sebagai 3 kalimat yang bermakna satu, yaitu kepemimpinan negara Islam yang meliputi kemaslahatan dunia dan agama. Lalu yang keempat ada menurut Diauddin Rais mengenai keimamahan atau kekhilafahan. Pemerintah yang demikian itu adalah pemerintah yang menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang, yakni prinsip-prinsip bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain itu, hukum-hukumnya dapat berpegang dan bercabang kepada 4 sumber hukum, yaitu yang pertama Al-Quran, kedua Al-Sunnah, ketiga Ijma', dan keempat Qiyas. Lalu menurut Ibnu Khaldun, suatu hukum politik dibuat hanya untuk mengatur manusia tentang barang-barang lahir, kepentingan duniawi, sedangkan hukum-hukum Allah bertujuan mengatur perbuatan manusia dalam segala hal, ibadah mereka, tata cara hidup mereka, dan juga berhubungan dengan negara. Maka diperlukan pemimpin yang taat kepada Allah dan menggunakan prinsip-prinsip Al-Quran dan Al-Sunnah. Lalu
ada terbentuknya sistem kekhalifahan. Pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal atau duniawi yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu ilahi. Dan situasi tersebut tidak akan terulang kembali. Karena menurut kepercayaan Islam, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah yang terakhir. Sementara itu, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Oke, selanjutnya pada masa kekosongan pemerintahan, kaum muslimin merasakan kekosongan kepemimpinan dan melihat di hadapan mereka terbentang masalah-masalah dan tanggung jawab yang besar akibat dari kekosongan itu. Bagaimana menentukan keberlanjutan kepemimpinan negara pasca Nabi wafat? Maka sejak itulah muncul gagasan pertama kali dalam sejarah Islam, yakni pertemuan Syaqifah. Di dalam pertemuan Syaqifah tersebut terdapat perdebatan-perdebatan, yaitu yang pertama ada teori membela dari kalangan Ansor yang mengklaim diri mereka sebagai pihak yang berhak untuk memegang jabatan kekhalifahan dengan berbagai dalil, yaitu mereka lah yang membela Islam, menjaganya dengan jiwa dan harta, memberikan tempat dan pertolongan, dan merekalah penduduk asli Madinah. Lalu yang kedua ada dari kaum Muhajirin. Mereka membantah atas teori pertama, pembelaan atas hak kaum Muhajirin atas jabatan kekhalifahan dan membuktikan mereka lebih berhak atas jabatan kekhalifahan dibandingkan dengan yang lain, seperti diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pihak yang pertama kali menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Kami adalah orang-orang kepercayaan Nabi dan keluarga beliau. Lalu peraturan tentang pemilihan kepala negara pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin tidak dibahas di dalam nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Oleh karena itu, pemilihan kepala negara pada masa sahabat berdasarkan suara yang terbanyak melalui lembaga Ahlul Hal wal Aqd yang terdiri dari sahabat yang terpandang, baik ditinjau dari kesolehannya maupun dari intelektualitasnya. Lalu sistem umum pemilihan kepala negara atau khalifah. Yaitu yang pertama ada Ahlul Hal wal Aqd. Al-Aqadi Abu Ya'la atau orang yang matur telah menetapkan beberapa syarat kecakapan bagi Ahlul Hal wal Aqd atau pemimpin. Yang pertama yaitu syarat moral yaitu akhlak, yakni berisi tentang keadilan. Lalu derajat keistiqomahan, isinya dapat dipercaya dalam hak amanah dan kejujuran. Lalu yang kedua ada ilmu yang dapat mengantarkan mengetahui dengan baik orang yang pantas menduduki jabatan imamah atau khalifah. Lalu yang kedua ada mayoritas dan minoritas. Inti kepala negara yang dipilih harus berdasarkan dukungan dan persetujuan pendapatan mayoritas dari anggota lembaga Ahlul Hal wal Aqd atau sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara. Itu disebut Ahlul Hal wal Aqd atau Ahlul Ihyar. Lalu yang ketiga ada bai'ah, bentuk pemilihan. Pembaiatan yang dilakukan terhadap Abu Bakar maupun Umar pada dasarnya adalah pemilihan dan musyawarah. Mekanisme dari bai'at adalah memilih salah seorang di antara 6 orang anggota panitia pemilihan khalifah yang diangkat oleh Umar. Proses pengangkatan khalifah dapat berjalan berdasarkan baiat yang dilakukan secara ridha dan bebas oleh umat. Jika umat setuju pencalonannya, maka mereka membaiat. Tapi jika tidak setuju, maka mereka punya hak untuk membaiat orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahan kata. Syukron.